Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Guru. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita mulai belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo, siapa yang mau memimpin doanya? Saya, Bu. Iya, Hatika, silakan. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa dulu ya, teman-teman. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Nah, selanjutnya Ibu akan mengabsensi anak-anak dulu ya. Di kelas ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Hadir semua, Bu. Bu. Ya, alhamdulillah kalau hadir semua ya. Jadi kita bisa mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kisah Kan'an ya. Nah, sebelum kita belajar, sekarang Ibu mau mengajak anak-anak untuk bernyanyi terlebih dahulu agar semangat untuk memulai belajarnya. Nah, sekarang Ibu mau mengajak anak-anak bernyanyi dulu. Ada yang tahu enggak lagu Oh Ibu dan Ayah Selamat Pagi? Ada yang tahu? Tahu, Bu. Nah, mari kita bernyanyi bersama-sama dulu ya. Ibu hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oh Ibu dan Ayah selamat pagi. Ku pergi sekolah sampaikan nanti. Selamat belajar nak penuh semangat. Rajinlah selalu tentu kau dapat. Hormati gurumu, sayangi teman. Itulah tandanya kau murid budiman. Yeay. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita harus belajarnya dengan semangat ya. Ya, Bu. Tidak boleh malas ya. Ya, Bu. Dan harus menjadi anak yang pintar. Oke? Baik, Ibu. Baik, Bu. Anak-anak, coba anak-anak perhatikan gambar di papan tulis ini. Nah, ini merupakan gambar apa? Merupakan akhlak apa? Akhlak tidak terpuji, Bu. Akhlak terpuji atau akhlak tercela? Akhlak tercela. Nah, kenapa dikatakan dengan akhlak tercela? Kakinya Ada yang naik, tahu? Bu, kakinya naik ke atas. Iya, benar. Ada yang tahu lagi? Ibu, Apa, karena Ami? ibunya nyapu sedangkan dia duduk di atas kursi. Iya, benar sekali. Nah, kenapa ini dikatakan dengan akhlak tercela? Karena dia tidak mau membantu orang tuanya. Dimana pada saat ibunya sedang menyapu, dia asik bermain HP. Jadi ini tidak bagus ya anak-anak. Jadi ini merupakan akhlak tercela. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar yang ini. Nah, ini merupakan akhlak apa? Terpuji atau tercela? Terpuji, Bu. Nah, kenapa dikatakan akhlak terpuji? Karena mereka bersama-sama membantu orang tuanya untuk membersihkan rumah. Mereka bergotong royong, membersihkan rumah. Jadi ini yang dinamakan dengan akhlak terpuji ya. Nah, jadi akhlak tercela ini adalah akhlak yang buruk yang tidak boleh kita lakukan ya. Nah, akhlak tercela itu biasa disebut dengan akhlak mazmumah ya. Jadi akhlak tercela itu biasa disebut dengan akhlak apa? Mazmumah. Iya, pintar. Nah, anak-anak, sebelumnya udah pernah dengar enggak tentang cerita kisah Kan'an? Belum, Bu. Nah, kalau belum nanti kita akan nonton. Mau nonton? Mau. Sebelum nonton, Ibu akan mau menjelaskan sedikit ya. Nah, Kan'an adalah putra Nabi Nuh Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Nuh berdakwah mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak hanya mengajak umatnya, tetapi Nabi Nuh juga mengajak istri dan anaknya, yaitu Kan'an tadi ya. Nah, akan tetapi setelah Nabi Nuh berdakwah ratusan tahun, Nabi Nuh hanya memiliki 80 pengikut. Jadi selama ratusan tahun Nabi Nuh berdakwah itu, Nabi Nuh hanya memiliki 80 pengikut. Ya.
Nah, anaknya dan istrinya tersebut malah mengikuti kaum kafir. Jadi, anak dan istri Nabi Nuh itu tidak mau mengikuti ajarannya, malah anak dan istrinya mengikuti kaum yang kafir dan tidak mau memeluk agama Islam, tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh. Malahan anak dan istrinya menyembah berhala. Ada yang tahu enggak berhala itu apa? Tidak, Bu. Apa, Tami? Patung. Iya, benar. Berhala itu adalah patung yang disembah oleh kaum kafir. Nah, jadi istri dan anaknya Nabi Nuh itu yang bernama Kan'an itu menyembah berhala seperti patung tadi. Nah, sehingga mereka tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh, padahal Nabi Nuh sudah mengajaknya untuk mengikuti ajaran mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala itu, tetapi anak dan istrinya malah menyembah patung, ya. Nah, jadi ciri-ciri anak durhaka itu ada dua. Ada yang tahu? Tidak, Bu. Nah, ciri-ciri anak durhaka itu yang pertama selalu membantah perintah orang tua. Dan kedua yaitu tidak mau mendengar nasihat dan perkataan orang tua. Jadi ciri-ciri anak durhaka itu ada berapa, anak-anak? Ada dua. Yang pertama tidak mau mendengarkan perkataan orang tua. Yang kedua tidak mau mendengarkan nasihat orang tua. Nah, jadi siapa yang di sini yang tidak mau mendengarkan perkataan orang tua? Ada? Tidak ada. Bagus ya. Jadi kita tidak boleh membantah dan tidak mau mendengarkan perkataan orang tua. Nanti kita seperti Kan'an, menjadi anak durhaka. Mau jadi anak durhaka? Nah, ya, jadi tidak boleh. Nah, anak yang durhaka akan menerima akibat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, anak yang durhaka itu akan menerima perbuatannya. Nah, Allah tidak akan mengampuni dosa anak yang durhaka itu sebelum orang tua yang maafkannya. Jadi, kalau kita sudah berbuat jahat kepada kedua orang tua kita, kita memohon ampun kepada Allah, Allah tidak akan mengampuninya. Karena apa? Karena kita belum mendapatkan maaf dan dari orang tua kita. Jadi, sebelum kita tuh tidak boleh durhaka kepada orang tua kita. Nanti kita disebut anak durhaka. Nah, jadi Allah tidak mau memaafkan kita kalau kita tidak meminta maaf kepada kedua orang tua kita. Nah, karena ridhonya Allah ada pada orang tua. Nah, dan murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Nah, jadi kita tidak boleh durhaka kepada orang tua kita. Kita harus sayang, apa perintahnya kita harus lakukan, ya. Nah, sekarang Ibu mau menampilkan video kisah Kan'an, ya. Nampak ya? Anak durhaka. Ya. Pakai speaker ya, ada? Kan'an, anak durhaka. Bertahun-tahun Nabi Nuh alaihissalam berdakwah, namun hanya beberapa orang yang beriman kepadanya. Sampai suatu saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat bahtera yang besar. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab kepada kaum yang tidak mau beriman tersebut. Berbulan-bulan Nabi Nuh alaihissalam membuat bahteranya. Setelah bahtera terselesaikan, Nabi Nuh alaihissalam mengajak umatnya untuk menaiki bahtera tersebut. Namun, hanya 80 orang yang mau menuruti ajakan Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam memasukkan berpasang-pasang hewan ke dalam bahteranya. Lalu Allah Subhanahu wa taala benar-benar menurunkan azabnya, yakni banjir bandang yang sangat besar. Air bah datang, air bah datang, air bah datang. Mereka panik dan berlari ke sana kemari mencari tempat perlindungan. Di atas bahtera, Nabi Nuh alaihissalam melihat putranya Kan'an berusaha mendaki gunung bersama orang-orang yang tidak beriman. Nabi Nuh merasa amat iba. Ia sangat ingin menolong putranya. Maka dibawalah bahtera merapat ke tempat pendakian Kan'an. Nabi Nuh berseru, "Kan'an, ikutlah bersama kami.
naiklah ke bahtera ini, sebab hanya yang ada di atas bahtera ini yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mau. Aku akan berenang di puncak gunung sana. Aku pasti akan selamat. Aku pasti akan selamat. Kan'an tetap bersikeras mendaki gunung. Sedetik kemudian, banjir bandang yang maha dahsyat itu menyeret Kan'an di tengah pusaran air. Ia digulung kesana kemari, lalu tenggelam, dan akhirnya ia pun mati. Pencerah jiwa, jika orang tua kita memerintahkan kebaikan, maka kita harus mengikutinya. Jika kita membangkang dan durhaka, maka niscaya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimpa kita. Nauzubillah. Nah, jadi cerita yang kita tonton tadi merupakan kisah nyata yang ada di dalam Al-Quran ya anak-anak. Iya, Bu. Nah, anak-anak, jadi anak yang durhaka seperti Kan'an tadi tidak mau mendengarkan perintah orang tuanya untuk beriman kepada Allah. Nah, jadi dari video yang anak-anak tonton tadi, apa yang terjadi dengan Kan'an? Ada yang tahu? Bu, Apa, Atika? keadaannya tenggelam di laut. Iya benar. Tahu lagi? Nah, jadi Kan'an itu tenggelam karena dia tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan orang tuanya. Kan ayahnya yang bernama Nabi Nuh itu mengajak Kan'an untuk naik ke bahtera. Nah, karena Allah sudah berkata hanya orang yang di dalam bahtera itu yang selamat, kata yang dikatakan ayahnya Kan'an tadi ya. Jadi Kan'an itu tenggelam dan meninggal ya. Nah, apa yang akan terjadi kepada Kan'an setelah dia bersikap sombong dan tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya yaitu Nabi Nuh. Nah, dia tuh tenggelam ya, tenggelam dan dia berlari. Sebenarnya dia mengira bahwa dia tuh akan selamat jika dia naik ke gunung tadi. Padahal ayahnya sudah berkata, naiklah ke bahteranya itu, bahwasanya kaum yang naik ke dalam bahtera itu, maka kaum itulah yang akan selamat. Jadi kaum yang naik dalam bahtera itu adalah kaum pengikutnya Nabi Nuh yang beriman kepada Allah, yang mengikuti ajarannya. Jadi kaum kafir itu udah tenggelam semuanya di dalam air. Ya Allah. Nah, sekarang Ibu Guru mau bertanya ya. Kan tadi kan udah Ibu jelaskan tuh ciri-ciri anak durhaka. Masih ada yang tahu enggak? Ciri-ciri anak durhaka. Ada yang tahu? Dengan ciri-ciri anak durhaka? Ada yang tahu? Ibu, Iya, Tami, apa? tidak mau mendengarkan perkataan orang tua atau perintah orang tua. Iya, benar. Jadi ciri-ciri anak durhaka itu tidak mau mendengarkan nasihat orang tua, tidak mau mendengarkan perintah orang tua, ya. Jadi anak-anak, Ibu mau semuanya anak-anak Ibu ini harus mematuhi perintah orang tua. Jika orang tua memerintahkan kita untuk misalnya, Hatika belanja beli itu, Hatika tidak boleh berkata atau tidak, karena itu adalah dosa besar ya. Karena kita tidak mau mengikuti perintah orang tua kita, tidak mau. Jadi kita bisa masuk neraka. Nah, itu murkanya orang tua adalah murkanya Allah. Kalau orang tua kita tidak mau memaafkan kita, nah kita itu udah berdosa itu. Kita minta ampun kepada Allah. Kalau orang tua kita tidak memaafkan kita, nah itu yang dinamakan dengan dosa besar, dan itu disebut dengan anak yang durhaka. Nah, kesimpulannya dari pembelajaran kita pada pagi hari ini anak-anak, kita tidak boleh durhaka kepada orang tua kita. Nanti kita seperti Kan'an tadi tuh, tenggelam dia di dalam air karena dia tidak mau mendengarkan perkataan orang tua. Jadi anak-anak Ibu harapkan harus mematuhi perintah orang tua ya, supaya tidak menjadi anak yang durhaka.
durhaka. Karena ridhonya Allah adalah ridhonya Orang tua. iya benar. Orang tua. Karena ridhonya orang tua adalah ridhonya Allah. Ya. Nah, sebelum kita pulang, Ibu mau mengajak anak-anak tepuk semangat dulu biar tetap semangat ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. 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 Nah, coba sebelum kita pulang anak-anak rapikan barang-barangnya terlebih dahulu. Nah, apakah ada sampah? Buku dimasukkan ke dalam tas ya? Sudah rapi? Sudah, Bu. Iya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum kita pulang, siapa yang mau memimpin doa? Ibu, Ya, Utami, silakan. baik teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, semoga apa yang disampaikan Ibu tadi bermanfaat ya. Mohon maaf bila Ibu ada salah-salah kata. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Tami. Terima kasih, Ibu. Iya, hati-hati ya.